Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Ajan materi kali ini menanggapi komentar saudara Aji Pamungkas Kendari ya. Kenapa kalau saya ini di dalam pekerjaan ini banyak halangan dan rintangan? Nah, ya memang seperti itu ya. Memang seperti itu. Kita ini harus legowo ya. Kita ini harus selalu legowo dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun itu katakanlah tidak sesuai dengan harapan kita ya. Hidup itu ya teman-teman Sabtu Wage itu kadang ini memang tidak sesuai ya. Dengan harapan kita itu tidak sesuai ya. Tapi teman-teman Sabtu Wage, ketika Anda mengalami itu sebenarnya ya firasat Anda, intuisi Anda itu sudah memberitahu dulu gitu. Ya, seperti yang dialami ya, saudara kita yang di Kendari ini ya, katakanlah Anda proyek ya, sesuai spek ya, tapi kenyataannya Anda yang didalimi dan sebagainya. Memang orang itu seperti itu. Jadi Anda harus bisa melihat dari sisi yang lebih luas lagi, sisi yang lebih dewasa lagi. Mungkin ya di masa yang lalu Anda pernah menjalani karma, atau pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain. Saat ini Tuhan sedang membalasnya, memberikan balasan terhadap perbuatan Anda di masa lalu. Bisa jadi selama ini Anda ini jauh dari Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan mengingatkan Anda dengan masalah itu supaya Anda kembali kepada Tuhan. Jadi teman-teman Sabtu Wage, apapun masalah Anda ya, ketika Anda ini memiliki hati yang tenang, ya pikiran yang tenang, masalah itu akan selesai. Kuncinya ada di situ. Setiap masalah ada rahasianya. Setiap masalah ada pelajarannya. Setiap masalah ada strateginya. Itulah yang Anda cari. Jangan Anda ambil yang negatifnya. Lain negatifnya sudah pasti, masalah itu pasti negatif. Tetapi Anda harus bisa mengambil sisi positif dari masalah itu. Yang pertama, supaya tidak kejadian lagi. Nah, akhirnya apa? Muncul kewaspadaan Anda. Anda lebih hati-hati lagi. Ya, misalkan ketika Anda membuat kontrak kerja, ya Anda harus ada hitam di atas putih. Ada perjanjian kerja. Ada perjanjian pemborongan misalkan. Itu harus ada. Basicnya apa? Dasarnya apa? Dari kejadian yang sudah Anda alami. Jadi ketika kita itu melihat dengan sisi yang positif, maka ya setiap masalah Anda itu akan mengantarkan Anda pada puncak kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Derajat Anda ini akan dinaikkan lebih tinggi lagi. Tapi kalau Anda ya, emosi tok ya, merasa Anda yang terzolimi, merasa orang-orang yang ada di sekitar Anda baik, ya selamanya Anda akan mengalami hal itu. Ya. Jadi memang di dalam kehidupan ini ya, ketika kita ini bekerja itu karena kepentingan. Orang mau bekerja sama dengan Anda karena kepentingan mereka. Begitu pula Anda mau bekerja sama dengan orang itu karena kepentingan mereka, apa kepentingan Anda. Akhirnya membuat sebuah prestasi, hasil kerja. Ya. Orang lain memberi kerja, Anda yang mengerjakan. Atau Anda yang memberikan pekerjaan, orang lain yang mengerjakan. Ini kan selalu seperti itu. Soal masalah-masalah di dalam pekerjaan, yaitu memang resiko. Resiko berhubungan itu seperti itu. Jangankan bekerja ya. Pasangan Anda pun juga sama gitu loh. Pasti ada konflik ya. Yang kita kasih makan setiap hari kadang juga menusuk dari belakang. Lah, apakah mereka toksik? Ya tidak. Ya. Jadi selalulah melihat ke dalam diri ya. Supaya apa? Supaya Anda itu akan menemukan sesuatu yang bisa merubah hidup Anda menjadi lebih baik lagi. Itu manfaat yang bisa Anda dapatkan ya dari masalah yang Anda hadapi, itu akan seperti itu. Akan ada suatu kemanfaatan di dalam hidup Anda. Akan ada sesuatu yang Anda dapatkan di dalam kehidupan Anda dari masalah yang Anda hadapi. Terus juga ini menanggapi komentar saudara Ana Ganesha. Saya diruqyah berapa kali balik lagi kodam leluhur dari kakek karena orang yang jahat sama saya selalu sakit. Pokoknya menderita. Ya. Teman-teman Sabtu Wage, kenapa kok kodam itu
tidak bersih di ruqyah itu ya. Artinya tidak hanya kodam leluhur, kodam apapun ya, ketika kita ini di ruqyah itu akan kembali lagi manakala Anda ini ya tidak bisa melepaskan ikatan batin Anda. Ya, Anda di ruqyah ya oleh seorang kiai di ruqyah. Ya. Pulang sampai rumah ya, Anda memikirkan kodam tersebut, kodam yang sudah keluar itu akan kembali lagi. Kenapa? Anda memberikan ruang, membuka pintunya ya. Walaupun Anda di ruqyah setiap hari, ketika batin Anda ini masih tersambung dengan kodam itu, masih menginginkan kodam itu, maka tidak akan pernah bisa keluar ya. Nah, di samping itu ya, energi dari kodam itu masih melekat di dalam diri Anda. Ya, energi kodam itu melekat di dalam diri Anda. Inilah yang harus kita hilangkan. Inilah yang harus kita bersihkan dengan cara apa? Puasa. Jadi kalau Anda, teman-teman Sabtu Wage ini terbiasa puasa, maka diri Anda ini akan panas gitu. Ya, diri kita ini akan panas bagi makhluk-makhluk negatif yang ada di dalam tubuh Anda. Itu salah satu cara ya. Itu salah satu cara yang bisa Anda aplikasikan, yang bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Ya. Jadi untuk memutus hubungan ya dengan kodam itu harus totalitas ya. Anda harus bisa menghilangkan sampai ke alam rasanya juga, ya. Alam batin Anda. Ya. Yang di ruqyah itu kan alam pikiran saja ya. Ya kembali ya, ibarat Anda ini dipasang susuk ya, dipasang susuk terus susuknya itu diambil terus dibuang, kodamnya tidak akan pergi. Kenapa? Kodamnya sudah mendarah daging di dalam tubuh Anda. Sama dengan seperti itu ya. Bagaimana supaya kodam itu tidak bisa kembali lagi kepada diri Anda? Buat diri Anda positif dan Anda sudah tidak menginginkan lagi. Ibadah tirakat Anda lakukan, terutama puasa. Ketika Anda puasa mengakses energi positif, sehingga kodam-kodam, mau kodam leluhur, kodam pusaka, kodam keilmuan, kodam pembaharan ini tidak betah di dalam tubuh kita, akan keluar panas ya. Nah itu caranya seperti itu. Demikian saudaraku Sabtu Wage ya, materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.